politik dengan korporasi ini DNA-nya beda. Aduh, Mas, kalau urusan politiknya itu saya merasa bahwa di politik kita satu nggak boleh baper. Salam jumpa lagi dengan The Syndicate Angkat Topi. Ya, Syndicate Angkat Topi adalah sebuah program podcast dari para sindiket yang kami dedikasikan untuk mengangkat dan mengapresiasi tokoh-tokoh nasional untuk menginspirasi bangsa ini. Kita ingin pemikiran dan gagasan dan pengalaman hidup para tokoh menginspirasi kita semua untuk membangun Republik ini, Indonesia, tanah air kita bersama menjadi lebih baik ke depan. The Syndicate Angkat Topi pada seri kali ini sangat bahagia sekali karena kita kedatangan tamu istimewa, Mas Edi Suparno. Assalamualaikum, Mas Edi Suparno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Ari ya? Salam sehat Mas. Salam jumpa lagi. Baik, Mas Edi Suparno ini Sekjen Partai Amanat Nasional dan juga Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Mas ya? Ya, betul Mas. Ya, senang sekali jumpa dengan Mas Edi, dengan senyum yang selalu khas dengan Mas Edi. Kalau kita tampil di layar kaca TV itu senyumnya selalu khas dan selalu menebar optimisme, Mas. Terakhir kemarin komentar soal bagaimana soal ekspor batu bara, Mas Edi juga cukup kritis melihat persoalan tersebut seperti apa. Dan akhirnya pemerintah sekarang kok berubah sikap itu. Kita bahas pada sesi yang lain. Sekali lagi terima kasih Mas Edi. Kita ingin angkat topi untuk Mas Edi Suparno. Pada hari sesi kali ini di sini kita angkat topi bersama Mas Edi Suparno, Sekjen Partai Amanat Nasional, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI. Baik Mas Edi, tadi di awal kita bincang-bincang soal kesehatan karena badan saya yang melar begini dan Mas Edi itu selalu slim dan selalu energik. Saya iri dengan Mas Edi. Tetapi kita ingin melihat Mas Edi Suparno ini bagaimana dalam posisi sekarang sebagai Sekjen Partai Amanat Nasional. Kalau saya baca sedikit cerita pada Bapak satu ini, kita ingin mengangkat biografi pengalaman hidup Mas Edi mulai dari kecil sampai dengan saat ini. Apakah punya cita-cita menjadi politisi? Karena kalau lihat dari karir kan itu banyak bekerja di sektor perbankan, finance, latar belakang sekolahnya itu di hukum internasional, lalu juga hukum ekonomi, tetapi memutuskan pada satu titik terjun ke dunia politik. Tentu ada banyak cerita. Dan saya ingat betul, saya baru baca ternyata Mas Edi ini anak Pak Muhammad Suparno, Direktur Garuda Indonesia. Saat itu saya waktu Bapak menjadi posisi direktur itu saya masih SMP, Mas. Saya ingat betul bahwa Direktur Garuda adalah Pak Suparno. Saya ingatnya Pak Suparno. Karena kebetulan teman main saya pas sebelah rumah saya di kampung saya itu namanya juga Suparno. Saya bilang, lo kayak sekjen, kayak kayak Direktur Garuda, atau semoga lo bisa jadi masuk di dunia penerbangan gitu. Makanya saya ingat betul pada era ketika saya kelas 3 SMP Pak Suparno. Ternyata saya berbangga hari ini bertemu dengan anaknya dengan karir politik yang cukup cemerlang menjadi Sekjen Partai Amanat Nasional dengan semua track record Mas Edi. Bisa diceritakan Mas, bagaimana pengalaman sejak masa kecil bersama ayah, sekolah banyak di luar negeri ya, dari SD kalau saya baca ceritanya, sehingga membentuk Mas Edi Suparno menjadi seperti hari ini. Silakan Mas Edi. Baik, terima kasih Mas Ari, dan terima kasih juga mengundang saya untuk acara Angkat Topi pada kesempatan yang baik ini. Salam sehat untuk Mas Ari dan semua teman-teman yang ada di para sindiket. Jadi kalau kita flashback dengan pengalaman waktu saya kecil, ketika waktu itu berusia 2 tahun sudah diboyong oleh ayah yang bertugas waktu itu di Garuda, menjadi kepala perwakilan Garuda di Jerman, di Frankfurt. Jadi kita usia 2 tahun sudah berangkat ke Jerman. Kita di sana selama 8 tahun tinggalnya. Jadi boleh dikatakan bahasa Indonesia saya itu betul-betul nol waktu itu. Karena saya sekolah Jerman, teman-teman saya orang Jerman,
dan segala sesuatunya tuh ya sudah serba German minded gitu. Hobinya pun waktu itu sepak bola, dan saya ingat saya waktu itu kita berangkat tahun 68 dan kita di sana sampai tahun 75 akhir. Nah, itu tahun 74 Jerman menang ini kejuaraan dunia sepak bola gitu. Piala dunia Nah, itu Mas ya. Ya, Piala Dunia waktu itu. Jadi saya waduh betul-betul euforianya umur 2 tahun 3 tahun itu kan masih sedang dangdang bola itu. Betul. Nah, setelah itu kembali ke Indonesia, ayah ditugaskan di Indonesia. Saya terpaksa tinggal kelas. Saya waktu itu ingat mungkin usia 10 atau 11 tahun. Jadi saya tinggal kelas 5 ke kelas 6 saya terpaksa tinggal karena nggak bisa sama sekali nggak paham. Bahasa nggak paham, pelajarannya nggak paham, nyanyi lagu Garuda Pancasila nggak paham, Indonesia Raya nggak paham. Gitu. Itu sempat pindah ke Indonesia waktu kelas 5, Mas? Ya, pindah ke Indonesia. Ya, pulang ke Indonesia ya. Saya waktu itu ditempatkan sebagai kepala perwakilan Garuda di Sumatera Selatan, basisnya di Palembang. Nah, kita kemudian di sana 1 tahun. Setelah itu ayah ditempatkan sebagai kepala perwakilan Garuda di Thailand, di Bangkok. Nah, jadi kita tinggal di Thailand selama hampir 6 tahun, 5,5 tahun. Itu kita tinggal di sana, ya saya belajar bahasa Thai. Jadi hari ini pun saya diajak bicara bahasa Jerman bisa, bahasa Thailand juga bisa gitu. Wah, luar biasa. Sayangnya saya nggak bisa, Mas. Jadi kita susah. jadi kalau nonton telenovela Thailand ya bisa nangkep gitu, saya bisa paham gitu kurang lebih. Iya. Nah, setelah itu lanjut lagi, ayah ditempatkan di Eropa lagi, saya ikut, dan tetapi waktu itu saya tinggal di Belanda. Terus kemudian setelah selesai SMA, saya pikir waktu itu saya harus coba nih sekolah di Indonesia. Masa dari SD, SMP, SMA tuh di luar negeri terus. Saya akan coba, tapi harus masuknya negeri sekolahnya. Kalau kuliah nggak negeri, lebih baik saya balik lagi ke Belanda atau ke Jerman. Saya udah, kalau gitu saya lupakan aja, saya bukan nggak punya ini jodoh dengan Indonesia, jadi saya akan tinggal di luar negeri untuk selamanya. Waktu itu pemikiran seperti itu. Iya. Saya ikut Sipenmaru waktu itu. Sipenmaru masuk perguruan tinggi negeri ya, Mas? Ya. Penerimaan mahasiswa baru negeri waktu itu. Diterima, saya masuk FHUI tahun 84. Nah, 84. Jadi saya masuk FHUI, S1 saya selesai dalam 5 tahun. Setelah itu saya masuk di kantor pengacara yang sempat menjadi pengacara, Mas? Sebentar, hanya sekitar 6 bulan saya menjadi trainee di kantor konsultan yang dimiliki oleh ayahnya Nadiem Makarim, yaitu Nono Anwar Makarim. Pak Nono Anwar Makarim. Nah, setelah itu saya melihat ketika itu tahun 89 sedang terjadi pakto. Jadi ada deregulasi di bidang perbankan. Banyak bank-bank yang bermunculan ketika itu. Bank-bank betul. Era 80-an, 90 Mas ya. Betul. Bank baru yang bermunculan. Saya melihatnya tuh, keren banget ya ini bankir pakai dasi, pakai tas kantor gitu. Celananya rapi, sepatunya mengkilap. Keren banget. Saya pengen jadi bankir. Saya bilang begitu. Pengen jadi bankir. Sempat jadi pengacara sekolah hukum, sempat pengacara sebentar, terpikir pengen jadi bankir. Ya. Pengen jadi bankir. Itu prosesnya itu kan pasca lulus, Mas ya. Jadi pasca lulus S1 hukum di UI. Jadi bagaimana dialektika soal cita-cita pada usia saat itu. Jadi yang pertama kita angkat topi dulu buat Mas Edi Suparno, bahwa ketika berkeliling ke benua Eropa, ke Bangkok, ke Thailand segala macam, sekolah dari SD sampai dengan SMA itu di luar negeri, bisa di Jerman, bisa bahasa Thai segala macam, tapi ada keinginan untuk kembali ke Indonesia. Makanya saya sempat bertanya, Mas, ini kita biasanya kalau sampai dengan SMA itu di dalam negeri, baru pengen keluar negeri. Mas Edi kebalikan nih. Betul. Dari kecil sampai SMA di luar negeri, malah kok kenapa balik ke Indonesia? Saya berpikir ternyata kita bertemu nih kuncinya. Justru Mas Edi ingin ke Indonesia, balik ke Indonesia, sekolah negeri di Indonesia. Ya, ini dari sini kita angkat topi nih Mas Edi, bahwa Indonesia
membawamu kembali, Mas? Kira-kira begitu, tetap Ya, memanggil Mas Edi. Iya. kurang Iya. begitu. Jadi bagaimanapun juga meskipun merantau tetapi tetap kangen tanah air, apapun yang ada di luar negeri yang paling bagus masih tetap di tanah air. Itulah yang membawa saya kembali. Nah, ketika saya kemudian memutuskan berkarir Jadi di bangkir. perbankan, ya, saya kemudian saya melamar di sebuah bank di luar negeri dan diterima. Jadi saya kemudian kerja di Hong Kong selama 4 tahun. Ya. Nah, tahun 93 saya kembali ke Jakarta, meneruskan karir perbankan saya, dan saya konsisten di perbankan meskipun pindah bank, tetapi saya tetap di perbankan sampai tahun 2008. 2008. Ya, tahun 2008 itu kemudian salah seorang klien saya minta saya untuk bergabung ke perusahaannya. Terus kemudian saya menjadi direktur keuangan di sebuah perusahaan publik selama 6 tahun. Nah, tetapi setelah itu Pak Zulkifli Hasan minta saya untuk membantunya menjadi sekjen partai. Pak Zul waktu mengatakan. Jadi sebelumnya sudah kenal dengan Pak Zulkifli Hasan? Oh sudah. Saya sebelumnya sudah ada kenal. Ya, mungkin sebagai tambahan, tahun 2001 saya dipertemukan oleh seorang teman dengan Pak Amin Rais. Waktu itu. Oke, 2001. Ya, 2001. Pasca lihat reformasi masih kencang sekali itu, Mas. Betul, beliau waktu itu menjabat ketua MPR dan saya mengidolakan beliau ketika itu karena melihat bahwa beliau itu sebagai tokoh yang mampu membawa gerakan reformasi itu sedemikian hebatnya sehingga memang terjadi pergantian rezim, kita beralih ke ke iklim dan alam demokrasi. Dan itu bisa dicapai dalam kurun waktu yang sangat singkat oleh gerakan beliau dan teman-teman. Jadi saya sangat dan damai, Mas, tanpa kekerasan. Walaupun sedikit ada korban segala macam itu ya bagian dari riak-riak pergantian rezim ya. Betul. Ya, dan setelah itu saya kemudian tertarik dengan pemikiran, ide, gagasan Pak Amin. Saya senang untuk hadir di dalam pembicaraan diskusi dengan Pak Amin. Akhirnya saya sambil saya menjadi tetap berkarir di perbankan, saya menjadi asistennya Pak Amin Rais ketika itu beliau menjadi ketua MPR. Nah, tahun 2004 ketika beliau selesai sebagai ketua MPR, beliau kan maju sebagai capres bersama-sama Pak Suswono Sodo. 2004. Pilpres 2004 ya. Pertama 2004. Pilpres langsung. Ya, betul. Nah, itu dan saya menjadi wakil manajer kampanyenya, manajer kampanye Pak Bambang Sudibyo, mantan Mendikbud kita. Oke, iya. Nah, dari situ kemudian ketika Pak Amin belum berhasil menjadi presiden, saya pamit sama Pak Amin, saya sampaikan Pak Amin, saya pamit untuk kembali full time di perbankan. Beliau mengatakan boleh, silahkan, tetapi tetap bantu PAN. Gitu. Nah, dari situ saya tetap aktif untuk menjadi anggota, tetapi tidak pernah menjadi pengurus. Nah, disitulah saya berkenalan dengan tokoh-tokoh PAN yang ada, mulai dari Alvin, ada Mas Derajat Wibowo, kemudian ada Pak AM Fatwa, dan termasuk juga di dalamnya Bang Zulkifli Hasan. Betul, ya. Sehingga memang kita sudah mengenal cukup lama, sehingga tahun 2015 ketika beliau minta saya untuk menjadi sekjennya, ya saya menyambut dengan positif karena saya juga merasa begini, Mas Ari, saya sudah merasa saya sudah merasakan di korporasi, di perbankan selama hampir 20 tahun. Saya di korporasi waktu itu 7 tahun sebagai direktur. Nah, semua sudah saya lakukan. Ya udah, saya pikir ini toh sudah merupakan panggilan dari dulu. Saya ingin betul-betul mendalami perbankan dan sudah saya lakukan, mendalami korporasi sudah saya lakukan. Nah, ini partai politik menjadi pengurus, apalagi pengurusnya itu di jajaran elitnya, ya tentu itu pengurus inti. Membuat saya ingin menggapainya karena ini memperluas wawasan. Akhirnya saya menyetujui dan sejak itu saya menjadi sekjennya Pak Zul, sekjen DPP PAN, dan ini sekarang periode kedua saya menjadi periode sekjen. Kedua. Baik, kita angkat topi untuk Mas Edi Suparno. Jadi ada sebuah titik
Ya, dan mengagumi seorang tokoh di 2001, Pak Amin Rais. Memang saat itu ketokohannya sebagai lokomotif reformasi, salah satu tokoh di dalam lokomotif reformasi kita. Memang bagaimana ikut mengawal pergantian dari otoritarian menuju demokrasi. Dan memang itu yang membawa Mas Edi terpanggil untuk terjun ke politik sampai akhirnya sekarang apakah masih paralel, Mas, dengan aktivitas sebagai karir di perbankan, atau udah pure fokus ke politik saja, Mas Edi? Ya, saya memang pure fokus ke politik, tetapi saya dengan beberapa teman-teman eks perbankan itu masih sering kita duduk dialog bersama. Bahkan kadang-kadang kita suka melakukan istilahnya kegiatan investasi bersama. Jadi misalnya kita lihat ini ada saham yang bagus ini, kelihatannya perlu kita pelajari bareng-bareng, nanti ya ayo kita nyemplung bareng-bareng di situ. Iya. Menurut saya salah satu bentuk dari kegiatan non politik saya yang saya masih bisa pergunakan ilmu atau pengalaman masa lalu untuk hal-hal yang bermanfaat, baik itu bagi saya maupun kita masih sering berdiskusi dengan teman-teman eks perbankan untuk membahas isu-isu perbankan sekarang, ya. Dan itu isu-isu itu kita sampaikan nanti kepada apakah teman-teman di DPR Komisi 11 atau kepada para pembuat kebijakan di OJK dan DBI maupun kepada teman-teman yang aktif hari ini masih sebagai pelaku perbankan. Baik, angkat topi lagi Mas Edi, ini luar biasa. Jadi komunikasi dengan teman-teman perbankan, tetap melakukan aktivitas perbankan, ya, investasi segala macam, bagian dari ya mungkin bagaimana supaya pasif income-nya tetap, argonya tetap jalan terus, Mas. Supaya tidak mengganggu supaya fokus politik itu kan, karena banyak juga orang-orang terjun ke politik justru bagian dari mencari nafkah. Saya sebut pada sisi itu. Mas Edi tentu urusan dapur itu bagian dari karir dan profesionalisme Mas Edi selama ini, karena memang bergerak di dunia perbankan dan memang itu diputar terus supaya dapur tetap ngebul. Tetapi politik sebagai sebuah panggilan hidup sehingga bisa fokus ke sana. Ini kan yang menarik, bahwa urusan dapur itu sudah ada yang kemudian argo jalan sendiri, kemudian bisa fokus ke politik, sehingga 2 tahun menjadi Sekjen Partai Amanat Nasional bersama Pak Zulkifli. Ini sebuah capaian yang luar biasa. Sekarang posisinya di Komisi 7 urusan pertambang dan energi ini, Mas, ya, salah satunya ya. Ya, tentu ilmunya sangat berguna untuk bagaimana mengawal polisi-polisi, terus bagaimana mineral pertambangan kita ke depan. Nah, Mas Edi, ada satu titik yang tadi coba saya gali lagi. Ketika Mas Edi ditawari posisi menjadi sekjen dan kemudian secara resmi kan masuk terjun ke politik, ada nggak dari keluarga, ya, dari istri terutama tadi kan, atau ada dorongan atau ada resistensi, atau memang ya silakan saja itu pilihannya Mas Edi, karena biasanya beralih profesi, apalagi di profesional perbankan begitu ya, kemudian terjun ke politik, sesuatu dunia yang sama sekali baru. Walaupun ada jeda tadi perkenalan dengan Pak Amin Rais dan proses bersama teman-teman di Partai Amanat Nasional di awal, tetapi memutuskan terjun menjadi politisi kan sebuah keputusan juga. Dan tentu bagaimana keluarga saat itu merespon keinginan atau keputusan Mas Edi? Ya memang waktu itu yang paling punya concern terbesar ya tentu istri, karena istri sudah memahami dinamika politik ketika saya menjadi asistennya Pak Amin, ketika saya kemudian menjadi orang yang terlibat dalam kegiatan kampanyenya Pak Amin ketika itu. Beliau tahu, istri saya tahu bagaimana dinamikanya, bagaimana saya kemudian mengalami jatuh bangun untuk menjalankan kampanyenya Pak Amin, dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi, ya. Dan istri saya selalu mengatakan, ini politik dengan korporasi ini DNA-nya beda. DNA kamu bisa nggak kamu menyesuaikan itu? Nah, saya sampaikan ini saya bukan, kalau suasana politik itu memang sesuatu hal yang bukan baru ya kepada saya. Tetapi untuk menjadi pengurus partai politik tentu membutuhkan penyesuaian. Tetapi saya yakin, waktu itu saya sampaikan,
bahwa saya mampu untuk menjalankan ini karena saya punya pengalaman di korporasi yang juga tidak kurang dan tidak cukup syarat dengan masalah politik-politik korporasi juga. Nah, sehingga saya mengatakan saya akan mencoba berupaya untuk membenahi manajemen partainya, tetapi aspek politiknya tentu akan saya pelajari sambil berjalan. Nah, saya hanya memastikan bahwa dapur tetap ngebul, gitu, ada income, jangan sampai istri saya juga jangan mengatakan, ya pokoknya saya saya mau tetap anak-anak kalau anak-anak mau beli sepatu baru, anak-anak bisa loh beli sepatu baru. Kalau kita mau liburan kemana bisa loh liburannya. Oke, saya bilang. Itu sih mudah-mudahan bisa tetap kita lakukan. Tetapi intinya saya menyampaikan ke istri bahwa ini adalah sebuah panggilan. Jadi saya merasa ini panggilannya dari hati, yang mana saya tidak mungkin akan mempertimbangkan ini kalau dari hati kecil saya sendiri mengatakan bahwa saya tidak mampu, karena saya merasa bahwa saya punya kemampuan. Oleh karena itu saya sambut positif tawaran dari Pak Zul, sehingga saya akhirnya sekarang hari ini berada di sini. Baik, ya luar biasa. Kita angkat topi untuk Mas Edi Suparno. Jadi perjalanan hidupnya banyak dihabiskan di luar negeri, akhirnya tetap kembali ke Indonesia, berkarir perbankan, dan sekarang berkarir di politik di Partai Amanat Nasional. Dan saya ingin bertanya ke Mas Edi, ini kan beberapa pergunjingan ini terkait dengan posisi politik Mas Edi hari ini ya. Dengan semua beban politik katakanlah sebagai sekjen yang mungkin yang tidak mudah dengan kondisi demokrasi kita hari ini. Saya pengen tanya ini resepnya Mas Edi itu bisa tetap ceria. Karena banyak politisi kalau di depan kamera itu cenderung kayaknya berbeban berat gitu, wajahnya semrawut. Wah, itu Mas Edi ini selalu ceria, cheerful, dan awet muda. Itu yang paling penting. Itu kalau mohon maaf Mas Edi ini usia masih 40-an tuh masih pantas, Mas. Usianya awet muda. Ini kan tentu ada sebuah rahasia dengan sebuah kalau makanya paling cocok memang sebagai banker, memang banker profil. Untuk politisi itu kurang sangar gitu loh ibaratnya ya. Tetapi Mas Edi itu punya brand sendiri dan memang selalu ceria. Nah, apa resepnya Mas untuk tidak kelihatan punya beban politik gitu? Saya aja merasa tuh mimpin lembaga yang kecil ini aja tuh beban politiknya ada gitu loh. Nah, Mas Edi tuh saya lihat tuh selalu ceria, cheerful, energik, dan awet muda itu. Apa rahasianya Mas Edi? Aduh, Mas, kalau urusan politiknya itu saya merasa bahwa di politik kita nggak boleh baper. Jadi ya. Oke, ya. Berarti banyak politisi teman-teman Mas Edi yang baperan nih. Maksud saya kalau kita ada sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita dan hasilnya sesuai dengan harapan kita, kita syukuri. Tetapi kalau tidak, ya tentu kita tidak boleh berlarut-larut dalam kekecewaan, dalam kemarahan. Kita life goes on, kita harus lanjut gitu, Mas. Nah, itu prinsip itu yang saya pegang, sehingga saya merasa bahwa kalaupun ada beban yang ada, ya beban itu tentu sesuatu hal yang merupakan bagian dari ikhtiar yang harus kita memang jalankan. Dan pada akhirnya kita serahkan juga semuanya, segala sesuatunya kepada Yang Maha Kuasa. Kalau memang itu sudah menjadi takdir kita, sudah menjadi hak kita, tidak akan kemana-mana. Dan tetapi kalau memang dari awal itu memang bukan merupakan bagian untuk kita, bukan merupakan hak kita mau kerja keras seperti apapun nggak akan pernah tercapai. Nah, jadi itu aja prinsip yang saya pakai. Kalau soal yang tadi Mas Ari sampaikan, kok kelihatan muda, ini Mas, saya kadang-kadang juga waktu saya di awal karir saya itu saya merasa saya sudah 10 tahun mungkin berkarir sebagai perbankan, tetapi ketika saya bertemu klien itu merasa bahwa kok yang dikirim kok bankir yang baru lulus, kok gitu. masih kuyu-kuyu, masih hijau begini gitu ya, betul. Baru lulus training gitu. Jadi di satu pihak ya alhamdulillah ya kadang-kadang saya mensyukuri, tetapi di awal-awal karir saya tuh saya merasa agak sedikit stres juga karena banyak klien saya merasa wah kok dikirim ke saya nih banker yang baru lulus training, ini belum pengalaman, masih jauh dan lain-lain gitu. Gitu.
Iya, iya. Tapi memang memang wajahnya ini awet muda, dan memang menyegarkan. Saya makanya kalau ketemu Mas Edi ini, kalau saya lihat di TV di mana gitu kok selalu senyumnya merkah, itu yang memang eh, ada pengalaman masa kecil bersama ayah, apalagi ketika luar negeri begitu, yang bisa Mas bagikan, yang bisa membawa Mas Edi tadi dengan sikap hidup yang katakanlah tetap ikhtiar tapi pasrah dan tetap bersyukur, tidak ngoyo. Nah, banyak orang kan ngoyo, Mas. Wah, gimana caranya? Mas Edi itu bersyukur, pasrah, tetap ikhtiar tapi tetap bekerja keras. Nilai-nilai apa yang bisa di-sharekan ke publik, ke sesama anak bangsa, supaya tetap punya optimisme, supaya badannya tetap sehat, jiwanya tetap sehat, mentalnya juga tetap semringah gitu. Ya. Gimana, Mas? Saya kagum dengan perjalanan karir dan hidup almarhum ayah saya. Dia datang dari sebuah kampung kecil, kampung nelayan di Cirebon, merantau kemudian ke ibu kota, melamar menjadi pegawai di Garuda. Tahun 53, beliau menjadi staf di Bandar Udara Kemayoran waktu itu. Dan masih Bandar Kemayoran, ya. Ya, beliau dan ini dari staff awal, Mas, ya, dari ibaratnya dari frontliner tuh. Oh, bukan frontliner, Mas. Ayah saya itu bahkan bukan berada di frontline. Jadi kalau kita check in bagasi, kan ada yang menerima dokumen kita, terus kemudian menerima boarding pass. Nah, kalau kita bawa bagasi, nanti bagasi ditaruh di timbangan. Nanti ada orang yang kemudian mengambil timbangan itu, kasih label, terus dimasukkan ke betul. Dari posisi itu, Pak Suparno, dari posisi itu yang mengambil bagasi, kasih label, terus diangkat bagasinya, ditaruh ke ke kendaraan yang posisi paling bawah lah, katakanlah begitu, lalu ya. Sampai ayah saya waktu itu betul-betul malu untuk memberitahu ini orang tuanya di kampung bahwa dia sekarang bekerja sebagai tukang angkat bagasi di bandara ketika itu. Nah, beliau akhirnya kemudian mungkin karena memang orangnya gigih, jadi dia kemudian diberikan kesempatan untuk ke sekolah untuk training lulus nomor 1. Kemudian masuk sebagai frontliner, sebagai staff ticketing. Iya, baru jadi dari frontliner baru menjadi frontliner. Ya. Nah, kemudian staff ticketing di Hotel Indonesia. Dari Hotel Indonesia ternyata penjualan Hotel Indonesia itu paling tinggi. Nah, dia dipromosikan. Lama-lama promosi terus. Nah, sehingga akhirnya dia bisa mencapai posisi di puncak sebagai dirut Garuda dari tukang angkat koper. Di situ saya belajar bahwa kegigihan itu, kerja keras itu pasti akan membuahkan sesuatu. Apakah hasilnya besar atau kecil, tetapi ikhtiar itu tidak pernah mengkhianati hasilnya. Nah, jadi itu yang yang selalu saya jadikan pegangan. Semakin kuat, semakin tekun kita bekerja, tentu hasilnya semakin maksimal. Apakah sesuai dengan harapan kita atau tidak? Yaitu ada faktor X yang menurut saya adalah yang di luar kuasa kita, yang memang sudah mungkin menjadi garis tangan kita, yang sudah menjadi takdir kita. Apakah kita kemudian mencapai hal tersebut atau tidak? Saya berulang kali ketika saya masih menjadi banker, itu saya berulang kali diwawancara untuk menduduki jabatan salah satu kursi direksi Bank BUMN, Bank BUMN perbankan. Tetapi nggak pernah terjadi. Padahal saya sudah merasa kayaknya wawancara saya bagus, tes saya bagus, tapi gitu. Tetapi ya saya tetap mensyukuri bahwa ya mungkin lagi bagian tapi hasil kan bukan saya menentukan. Jadi saya selalu berpikir bahwa kita tetap aja berusaha maksimal, tetap tekun, nggak boleh tidak istiqomah, tetapi hasilnya itu ada faktor yang di luar kuasa kita. Jadi kita juga tidak boleh terlalu kecewa karena memang semuanya tidak dalam genggaman atau kuasa kita. Baik, luar biasa. Kita angkat topi untuk Mas Edi Suparno. Bagaimana semangat kerja keras dan teladan sang ayah itu menjadi inspirasi untuk tetap bekerja keras, optimis, dan juga yang paling penting, Mas Edi, yang saya catat ternyata rendah hati. Mas Edi ini punya kerendahan hati.
Jadi kerendahan hati ini yang membuat Mas Edi juga bahasa Jawanya semeleh. Jadi pasrah dan tetap bersyukur, tapi juga tetap kerja keras. Tidak bisa, nggak pernah mengeblem, gua dapat sesuatu, gua salah ini salah ini. Itu unsur-unsur yang bisa kita gali, menginspirasi banyak orang, insya Allah, dan bisa menyemangati banyak orang bahwa kerja keras, apalagi contoh teladan sang ayah dari tukang angkat koper bisa menjadi pemimpin tertinggi di Garuda Indonesia, itu kan luar biasa. Dan saya tidak pernah percaya dengan peristiwa kebetulan, Mas. Ketika saya masih SMP, saya menyebut nama Pak Suparno, Direktur Utama Garuda, yang kebetulan juga namanya sama dengan teman saya sebaya di samping rumah saya. Karena saya sekarang berkenalan dengan anaknya, itu kan saya risih bukan sebuah peristiwa kebetulan. Dan kita angkat topi untuk Mas Edi Suparno, untuk semua pencapaian. Semoga sejarah pengalaman hidup Mas Edi ini akan didengarkan banyak orang, menjadi inspirasi, mengubah banyak orang. Boleh jadi sekolah di luar negeri memang, tapi bagaimana semangat keindonesiaan, bagaimana semangat kerja keras, dan kemudian optimisme bekerja itu. Dan tadi ya, kelihatan dari raut mukanya Mas, itu nggak bisa ditipu bahwa Mas Edi ini punya energi yang luar biasa. Baik Mas Edi, luar biasa untuk seksi pertama ini angkat topi. Kita semua angkat topi untuk Mas Edi Suparno, Sekjen Partai Amanat Nasional. Insya Allah karir politiknya semakin berkibar dan bisa menyumbangkan terbaik untuk perbankan Indonesia dan untuk Indonesia.